dan tayamum menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Materi ini sangat penting sekali untuk kita pelajari. Tujuan daripada pembelajaran ini yaitu yang pertama, dengan kita mengungkapkan masalah dengan problem model pembelajaran problem based learning, maka siswa dapat mengetahui, memahami, dan menerima ketentuan tentang wudu dan tayamum. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dan mengimplementasikan tata cara wudu dan tayamum. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan, memahami, menganalisis syarat rukun daripada wudu dan tayamum. Nah, setelah paham dan mampu menjelaskan juga mampu menganalisis, maka siswa dapat mempraktekkan yaitu wudu dan tayamum dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentang hadas. Hadas ada berapa? Dua hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil mewajibkan untuk apa? Berwudu. Kalau hadas besar mandi wajib atau tayamum. Hadas kecil juga bisa untuk mandi dan bisa untuk tayamum dan berwudu. Jadi kalau orang yang mempunyai hadas kecil bisa wudu dan tayamum. Yang hadas besar dengan apa? Mandi dan tayamum. Silakan kumpulkan pretextnya. Ya, dibagi kelompok ya, jadi 3 kelompok. Di sini Ibu membawa media pembelajaran, yaitu ini apa? Tanah. Nah, biasanya kita untuk apa ini? Tayamum. Karena tayamum menggunakan tanah. Tapi tanahnya yang bagaimana? Yang suci dan mensucikan. Ibu akan praktekkan cara bertayamum dan tanah. Jadi tangan kita kalau tayamum itu bagaimana caranya? Nawaitu tayamuma li'ibadati sholati fardholillahi ta'ala. Tapi kita dalam berniat tidak usah memakai suara karena niat itu terdapat dari mana? Hati. Dalam hati. Fil qalbi, dalam hati. Jadi begini. Tangan kita ditaruh di mana? Di atas kanan. Kemudian ditepuk. Gitu. Langsung ke muka kita. Ke sini. Itu yang pertama. Karena tayamum itu rukun tayamum ada 2. Ada 3, 1 niat, 2 mengusap wajah, ketiga dan mengusap tangan. Sudah itu 1 ya, muka. Tadinya sudah, terus muka langsung tangan. Ke sini lagi, ditepuk lagi ke sini. Tangan yang kanan, yang kiri dulu ini kan masih suci begini. Sini, langsung sampai ikut langsung ke sini. Ini kan masih baru belum dipakai. Terus ke sini. Nah, itu cara tayamum. Nanti kalian harus dapat mempraktekannya. Kemudian kalau berwudu itu pakai apa? Air. Airnya yang bagaimana? Yang suci dan mensucikan. Nah, suci dan mensucikan atau disebut air mutlak. Jadi rukun wudu itu ada berapa? Ada 6. Rukun wudunya ada 6. Sebentar. Niat itu tempatnya di mana? Dalam hati. Rukun wudu. 2. Membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan. Membasuh tangan. Sampai ke mana? Sampai di situ. Sampai
sikut. Yang keempat, membasuh kepala, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh telinga. Kedua, membasuh kaki. oh kaki. Kalau telinga itu termasuk yang sunat. Membasuh kaki sampai mana? Sampai mata kaki. Mata kaki. Yang keenam, tertib. Apa itu tertib? Tertib itu yaitu jadi mendahulukan yang mestinya terdahulu dan mengakhirkan yang harus akhir. Jadi intinya harus berurutan. Tertib itu harus berurutan dari mulai niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai sikut, mengusap kepala, membasuh kaki dan tertib. Nah, tertib itu jadi berurutan dari 1 sampai 5 dan sampai 6. Jadi jangan misalkan begini niat langsung membasuh kaki, itu namanya tidak tertib. Jadi rukun yang wudu itu ada berapa? 6. Ada 6. 1, 2, Membasuh muka. 3, Membasuh tangan sampai sikut. 4, Membasuh kepala. 5, Membasuh kaki sampai mata kaki. 6. Tertib. Nah, itu rukun wudu. Ada juga syarat-syaratnya. Syarat daripada wudu. Ada rukun, ada syarat. Kalau rukun itu tidak sah jika tidak dilakukan yang semua ini karena terdapat dalam wudu itu sendiri. Nah, itu namanya rukun. Kalau syarat terdapat di luar, bukan di dalam pekerjaan itu. Satu apa? Tentunya harus beragama Islam. Yang bukan Islam tidak mungkin akan berwudu. Yang kedua, Bersihkan pakaian. Suci. balik. Yang kedua apa? Balik. Jadi ini syarat sah ya, syarat sah. Syarat sahnya wudu. Jadi yang pertama itu harus beragama Islam. Yang kedua harus balik. Yang ketiga Berakal sehat. berakal sehat. Jadi untuk orang gila ini tidak berlaku karena orang gila tidak mungkin akan wudu dan sembahyang ya. Nomor 4, airnya suci dan disucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi. Menghalangi pada anggota badan terhadap air wudu. Jadi yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat, keempat air suci dan mensucikan, yang kelima tidak ada yang menghalangi pada anggota badan untuk datangnya air wudu kepada anggota wudu itu sendiri. Misalkan begini contohnya, ada sisit ikan, kan itu pasti menghalangi kepada air wudu. Yang bagi kelompoknya dijadikan 3 kelompok saja. Nanti ibu bagikan LKPD-nya. Silakan yang laki-laki bersama laki-laki yang silakan. Ya, siapa? Windy ya? Ini Ya, silakan. bukan sekarang musim hujan, kan tayamum harus pakai tanah kering. Ya, debu. Gimana cara tayamum? Ada yang mau menjawab? Silakan. Siapa? Sekarang kan musim hujan katanya, sedangkan tayamum itu harus menggunakan tanah yang kering, yang begitu halus ya. Jadi apa kalian bisa tayamumnya pada dinding atau kaca? Nah, jadi dinding atau kaca bisa untuk
tayamum. Misalkan pada kendaraan juga, misalkan selagi bepergian juga bisa tayamum di kaca mobil misalkan. Sebab-sebabnya jangan mentang-mentang karena dingin misalkan. Ya, tayamum aja karena tidak misalkan kita mau mandi dingin. Jadi harus ada sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebab tayamum itu satu apa? Tidak ada air. Karena tidak ada air. Jika air banyak maka harus bagaimana? Berwudu atau mandi wajibnya harus menggunakan air. Kemudian apalagi selain tidak ada air? Jika sakitnya juga yang bagaimana? Yang parah. Jadi jika menggunakan air maka sakitnya akan tambah parah ya. Terus yang ketiga apalagi? Sakitnya parah, terus tidak ada air, terus ada hal-hal misalkan dalam penjara ya. Jadi orangnya ada dalam tekanan, misalkan tidak boleh keluar dari tempat itu. Misalkan jadi ada tekanan-tekanan misalkan di dalam penjara. Nah, jadi boleh bertayamum di sana. Jadi dalam keadaan darurat begitu ya. Nah, itu sebab-sebab tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A yang beranggotakan Windy, Feby, Sani, dan Dedeh akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Syarat sah wudu ada 5, 1 Islam, 2 balik, 3 berakal sehat, 4 air wudhunya harus suci dan disucikan, 5 tidak ada yang menghalangi apa yang dibutuhkan. Ada pula rukun wudu ada 6 yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok A yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jangan lupa tulis nama. Tulis nama di Ibu kasih waktu 7 menit. Oh, tulis nama. Sebab-sebab tayamum apa saja? Tidak adanya air dalam perjalanan, karena sakitnya parah sehingga tidak bisa berwudu. Kalau berwudu penyakitnya akan bertambah parah. Yang mewajibkan kepada wudu itu yaitu yang mempunyai hadas apa? Hadas kecil. Ya, ini hadas kecil. Jadi orang yang berhadas kecil itu harus berwudu. Kemudian apalagi? Rukun wudu. Rukun wudu itu ada berapa? Ada 6. 1 niat. 2 membasuh muka. 3 membasuh tangan sampai siku. Yang keempat membasuh sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki. Yang keenam tertib. Itu tadi tentang wudu dan tayamum. Kalian tetap semangat dan sehat. Silakan untuk berdoa sesudah belajar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.